Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 10. Bab 2. Pengetahuan dasar pemetaan. Pertemuan ketiga, jenis peta dan penggunaannya. Jenis peta secara umum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Peta rupa bumi. Peta rupa bumi, peta yang menampilkan sebagian unsur-unsur buatan manusia seperti kota, jalan, dan struktur bangunan lain, serta unsur alam seperti sungai, danau, dan gunung pada bagian bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu. Kedua, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu seperti land status, penduduk, transportasi, dan lain-lain. Jenis peta dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan isi data yang disajikan. 2. Jenis peta berdasarkan sifat datanya. 3. Jenis peta berdasarkan bentuknya. 4. Jenis peta berdasarkan skalanya. 1. Berdasarkan isi data yang disajikan, yaitu terdiri dari peta umum, yakni peta yang menggambarkan ketampakan bumi baik fenomena alam ataupun budaya. Kedua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan tema tertentu atau khusus, misalnya peta politik, peta geologi, dan peta iklim. Peta umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur adalah garis-garis pada peta yang menunjukkan perbedaan ketinggian suatu tempat, misalnya pola aliran sungai dan morfologi, serta ketampakan buatan manusia seperti jalan dan pemukiman. Peta topografi biasanya berskala besar, yaitu 1:25.000 atau 1:50.000. 2. Peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan berskala sedang hingga kecil, yaitu antara 1:250.000 hingga di atas 1:1 juta. Contohnya atlas. Ketiga, peta dunia atau geografi, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. 2. Jenis peta berdasarkan sifat datanya ada 2, yaitu A. Peta stasioner. Peta stasioner merupakan peta dengan sifat data yang menggambarkan permukaan bumi yang memiliki sifat data tetap atau stabil. Contoh peta stasioner misalnya peta batimetri atau kedalaman laut, peta topografi, dan peta jalur pegunungan atau jalur gempa. B. Peta dinamis. Peta dinamis merupakan peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Contoh peta dinamis antara lain peta persebaran kepadatan penduduk dan peta jaringan jalan. Jenis peta berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu peta digital, peta timbul atau relief, peta datar. Peta digital adalah peta yang proses pembuatannya menggunakan komputer. Data-data kenampakan permukaan bumi di dalam peta biasanya disimpan di dalam suatu memori komputer atau bisa dengan flash disk atau hard disk eksternal. Penampilan gambar peta ini ditayangkan melalui layar monitor komputer dengan menggunakan program MapInfo dan ArcInfo. Peta timbul atau relief adalah peta yang dibuat secara 3 dimensi sehingga mirip dengan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Peta ini memiliki kontur-kontur dan permukaan bumi yang jelas, seperti pegunungan yang nampak menjulang, perbedaan antara dataran tinggi dan dataran rendah, dan lain-lain. Peta datar adalah sebuah peta yang dibuat di atas bidang datar seperti kain, kertas, kanvas, maupun triplek. Seperti pada peta-peta pada umumnya, peta ini memiliki berbagai macam simbol yang digambarkan dengan bentuk, warna yang berbeda-beda. 5. Jenis peta berdasarkan skalanya.
1. Peta kadaster 1:100 hingga 1:5000. Contoh, peta sertifikat tanah. Kedua, peta skala besar, yaitu 1:5000 hingga 1:250.000. Jenis peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah yang wilayahnya sempit, seperti desa, kelurahan, kecamatan, maupun dusun. Ketiga, peta skala menengah 1:205.000 hingga 1:500.000. Jenis peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah dengan wilayah yang agak luas, seperti peta Provinsi Jawa dan peta Provinsi Bali. Peta skala kecil 1:500.000 hingga 1:1 juta. Jenis peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan daerah yang wilayahnya luas. Contohnya, peta Indonesia atau peta Malaysia. Terakhir, peta geografis. Lebih dari 1:1 juta. Peta jenis ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok negara dan dunia. Contoh, peta negara-negara Eropa, peta negara-negara Asia, peta negara-negara Afrika. Manfaat peta. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dalam penggunaan atau membaca peta yaitu 1. Mengetahui posisi atau lokasi relatif. 2. Letak suatu tempat dapat dilihat dengan menghubungkan objek yang berdekatan di sebelahnya atau letak secara administrasi. 3. Letak astronomi suatu tempat ditemukan dengan arah mata angin atau orientasi pada peta. Secara kartografi, arah utara selalu menghadap ke atas pada media peta. Untuk menunjukkan letak suatu tempat dapat menggunakan orientasi peta tersebut. 4. Suatu lokasi ditemukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur secara astronomis. Kelima, mengetahui ukuran kenampakan muka bumi. Melalui skala yang ada pada peta, kita dapat mengukur jarak dua tempat, panjang dan lebar jalan atau sungai, dan luas suatu wilayah. 6. Mengetahui bentuk-bentuk kenampakan bumi. Fenomena permukaan bumi pada peta mempunyai bentuk-bentuk yang beragam, misalnya kota, gunung, pelabuhan, jalan, sungai, danau, rawa, pulau, dan sebagainya. Semua perwujudan tersebut digambarkan dalam bentuk simbol pada peta. 7. Mengetahui ketinggian tempat dan kemiringan lereng. 8. Mengetahui pola dan persebaran objek geografi baik bentang alam maupun bentang budaya. 9. Mengetahui persebaran sumber daya alam dan hasil produksinya atau potensi suatu daerah. 10. Membantu suatu pekerjaan atau proyek, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. 11. Membantu dalam perencanaan dan pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan. 12. Membantu dalam menganalisis data spesial seperti perhitungan volume. Materi jenis peta dan penggunaannya dapat didownload di link yang tertera. UKBM 3 dapat didownload di link yang tertera. Materi selesai, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.